Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Putri Angela dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, saya akan menggambarkan bagaimana cara membuat garis tegak lurus. Hal yang harus kita persiapkan ketika membuat garis tegak lurus adalah yaitu kertas, pena, ataupun pensil, penggaris, dan jangka. Baiklah, kita mulai saja. Yang kita lakukan yaitu pertama, untuk membuat garis tegak lurus, kita buat garis seperti ini. Di sebelah kiri kita buat yaitu titik A, kita beri nama titik A, dan di sebelah kanan kita beri nama titik B. Kemudian kita gunakan jangka, letakkan jarum jangka di titik A di sini, arahkan ke arah B, besarannya bebas. Kemudian kita busurkan ke arah kiri seperti ini. Seperti ini. Dan setelah dibusurkan, kita beri nama di sini yaitu titik B. Lanjut, tanpa diubah jari busur tadi, letakkan jarumnya di titik B di sini. Kemudian geser ke arah kanan sedikit seperti ini. Nah, sehingga terdapat potongan seperti ini. Lalu kita beri nama potongan ini yaitu titik Q. Lalu, titik P dan titik Q kita hubungkan dengan garis lurus seperti ini. Selanjutnya, tanpa mengubah posisi yang tadi, kita letakkan jarumnya ke titik Q di sini. Kemudian busurkan sedikit di atas ke sebelah kanan seperti ini. Seperti ini. Sehingga di sini kita beri titik C. Lalu setelah itu kita hubungkan perpotongan titik C titik C ke titik A yang di bawah ini. Sehingga membentuk garis yang saling tegak lurus. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irene Rosalina Amalia dengan NPM A1C020042. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Langkah yang pertama yaitu kita membuat sudut berukuran sudut lancip. Kita misalkan nama sudut ini adalah sudut ABC. Dengan titik sudutnya berada di titik B. Langkah selanjutnya, kita gunakan jangka untuk membuat busur. Dari titik B, kita membuat busur lingkaran dengan jari-jari R yang memotong garis BA dan garis BC. Pusatkan titiknya di titik B. Kita tarik garis lengkung sehingga membentuk busur lingkaran. Nah, busur lingkaran yang memotong garis BA kita nyatakan dengan titik D. Sedangkan busur lingkaran yang memotong garis BC kita nyatakan dengan titik E.
Langkah selanjutnya yaitu kita kembali membuat busur lingkaran dari titik D dan titik E. Kita buat busur lingkaran dari titik D, selanjutnya dari titik E. Busur lingkaran yang saling berpotongan pada satu titik ini kita namakan dengan titik F. Langkah selanjutnya, kita tarik garis dari titik B ke titik F. Selanjutnya kita berikan lambang sudut. Di sini dapat dilihat garis BF adalah garis yang memotong sudut ABC menjadi dua bagian yang sama besar. Demikianlah langkah-langkah cara membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menduplikasi luas garis dengan menggunakan jangka. Pertama, misalkan kita akan menduplikasi ruas garis AB pada sinar garis yang memiliki titik di V. Kemudian, dengan menggunakan jangka, kita letakkan pusat jangka di titik A. Kemudian aturlah jari-jari jangka tersebut sedemikian sehingga jari-jarinya sama dengan panjang ruas garis AB. Dengan menggunakan pengaturan jangka seperti ini, kita akan membuat busur di titik P yang berpusat di titik P, sehingga memotong sinar garis di titik E. Ruas garis PE yang terbentuk merupakan ruas garis yang kongruen dengan ruas garis AB. Baiklah, itulah penjelasan mengenai cara menduplikasi ruas garis dengan menggunakan jangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Mardadila dengan NPM A1C020030, kelompok 5, konstruksi geometri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menduplikasi sudut. Langkah pertama yaitu buatlah sebuah ruas garis. Sebut saja garis PQ, di mana titik P terletak di sebelah sini, kemudian titik Q di sebelah kanan. Setelah itu, dengan menggunakan jangkar, buatlah busur lingkaran pada sudut BAC dengan titik tumpu jangkar di sudut A, sehingga dapat titik pertemuan antara busur dengan ruas garis AB. Kemudian, lakukan hal yang sama pada garis PQ, menggunakan ukuran jangkar pada sudut BAC. Setelah itu, letakkan titik tumpu jangkar pada titik-titik pertemuan garis dengan busur lingkaran pada sudut BAC. Kemudian bawa jangkar yang lebarnya sudah diukur tadi ke garis PQ. Letakkan titik tumpu jangkar pada titik potong garis dan busur lingkaran tadi. Buatlah titik pertemuan kedua sehingga nanti didapat ukuran sudut yang sama dengan sudut BAC. Terakhir, buatlah garis pada titik P melewati titik yang ada pada busur lingkaran tersebut. Di sini saya akan membagi garis sama panjang. Yang pertama dilakukan, kita membuat garis mendatar. Kita beri nama A, B. Kemudian kita menggunakan garis bantuan, tarik ke bawah. Kita beri nama titik P. Kemudian kita buat ruas-ruas garis menggunakan bantuan jangka agar sama panjang. Kemudian kita tarik garis
lurus. Sehingga garis-garis yang terbagi sama panjang dan kita beri nama 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Edo Teri Saputra ingin menjelaskan cara menggambar membagi garis menjadi dua bagian sama panjang. Langkah yang pertama, kita buat garis lurus secara horizontal. Anggap saja ini adalah garis AB. Nah, untuk membagi satu garis menjadi dua bagian sama panjang, pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan jangka. Kemudian dari titik pusat titik B dan titik A kita buat garis tengah lingkaran. Nah, dari garis tengah lingkaran ini terdapat titik potong di sini dan di sini. Kemudian tarik garis lurus. Nah, di titik inilah membagi dua bagian sama panjang, dari bagian ini dan bagian sini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.